Masih dimensional parsial ya. Sebentar saya share screen. Tadi saya sudah share tugas untuk pertemuan hari ini di Epsilon, silakan dicek. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah Ibu. Sudah. Jadi saya lanjutkan di materi terakhir di di bab diferensial parsial, yaitu Lagrange multipliers atau metode pengali Lagrange. Jadi metode pengali Lagrange ini metode yang dipakai kalau kita ingin mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi dengan kendala atau dengan constraint. Kita lihat aja. Misalnya di sini kita harus mencari nilai minimum dari fungsi S ini, S XY tambah 2XY tambah 2YZ dengan constraint-nya ini. Nah, bagaimana menyelesaikan persoalan seperti ini? Kita bisa menggunakan metode pengali Lagrange. Metode pengali Lagrange itu seperti apa? Saya langsung aja ke sini. Jadi kita misalnya punya fungsi f yang akan dicari nilainya, kemudian constraint-nya itu G. Jadi pengali Lagrange-nya di sini lambda. Kita cari dulu diferensial atau apa ini del-nya, gradien dari f-nya, ini sama dengan lambda gradien dari G-nya. Kalau 2 variabel ya ini XY, kalau 3 variabel ya XYZ. Kita lihat aja langsung di contoh pertama, misalnya di sini carilah titik pada lingkaran ini. Carilah di sini kita punya suatu fungsi f sama dengan xy. Carilah nilai maksimum absolutnya pada lingkaran ini. Jadi satu titik. Pada titik berapa di lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, ini nanti fungsi x kali y ini memiliki nilai maksimum yang mutlak atau maksimum absolut. Kemudian berapa nilai maksimumnya. Jadi kita disuruh mencari titiknya, kemudian disuruh mencari nilai maksimumnya. Nah, ini tadi lingkarannya adalah x kuadrat y kuadrat. Kemudian nilai maksimum yang akan dicari adalah ini, fxy-nya ini. Jadi di sini fxy-nya sama dengan x kali y fungsinya, constraint-nya adalah ini, lingkaran. Kendalanya adalah lingkaran. Gx-nya ini sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat min 1, sama dengan 0. Carilah kemudian gradiennya, berarti kita cari del dari f, ini XY berarti YI ditambah XJ ini turunkan, digradienkan. Delnya adalah YI ditambah XJ, kemudian gradien dari G ini adalah 2XI ditambah 2YJ. Nah, tadi caranya pengali Lagrange itu del dari F itu sama dengan lambda dikalikan del dari G. Nah, berarti ini YI ditambah XJ sama dengan lambda dikalikan 2XI ditambah 2YJ. Saya perbesar dulu. Nah, ini kita lihat ya. Jadi ini pengali Lagrange-nya. Kemudian kita pisahkan yang I. Jadi ini Y sama dengan 2X lambda. X sama dengan 2Y dikalikan lambda. Kemudian ini lambdanya berarti lambdanya kan sama dengan Y per 2X. Ini lambdanya sama dengan X per 2Y. Nah ini kita samakan. Ini samakan Y per 2X sama dengan X per 2Y. Kemudian kalau disederhanakan ini jadinya Y kuadrat kali silang ya. Y kuadrat sama 2Y kuadrat sama dengan 2X kuadrat menjadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Kemudian substitusikan ini ke dalam persamaan yang kelima. Persamaan 5 tadi adalah persamaan 5-nya mana?
persamaan 5-nya ini. Kendalanya ini. Substitusikan ke sini berarti kita ganti ini jadinya 2y kuadratnya diganti x kuadrat jadinya 2x kuadrat min 1. Nah ini kalau kita selesaikan kita akan dapatkan nilai x-nya adalah plus minus 1 per akar 2. Kemudian kalau x-nya 1 plus minus 1 plus akar 2 kita masukkan ke sini. Y kuadrat sama dengan x kuadrat berarti y-nya sama dengan ini. Plus minus 1 per akar 2. Nah, di sini kita dapatkan nilai-nilai relatif, nilai-nilai ekstrimnya. Nilai-nilai ekstrimnya adalah ini. Di setengah 1 per akar 2, 1 per akar 2 ini dipasangkan. Ini kan dua bilangan, ini y-nya juga 2 bilangan. Atau setengah 1 per akar 2, min 1 per akar 2 dan seterusnya. Ini ada 4. Masukkan ke dalam kita buat tabel ini biar lebih mudah. Nah, dari sini kita bisa melihat dengan mudah bahwa nilai maksimum absolutnya adalah di titik ini. Maksimum absolutnya adalah di titik 1 per akar 2, 1 per akar 2, atau min 1 per akar 2, min 1 per akar 2. Kemudian nilai minimumnya, minimum absolutnya di ini. Yang min setengah ini nilai minimum absolutnya, titiknya adalah 1 per akar 2 min 1 per akar 2 ini, 2 titik ini. Nah itu. Kita lihat lagi berikutnya di contoh 2. Di sini gunakan metode pengali Lagrange untuk mencari dimensi dari persegi panjang yang memiliki keliling P dan memiliki luas maksimum. Jadi nanti disuruh nyari dimensi dari persegi panjang. Berarti yang disuruh nyari adalah panjangnya berapa, lebarnya berapa. Constraint-nya dia areanya maksimum. Kita lihat misalkan di sini X-nya sama dengan panjangnya, Y-nya sama dengan lebarnya, dan A ini adalah areanya, luasnya. Kalau persegi panjang berarti luasnya adalah X dikalikan Y. Kemudian kelilingnya, perimeter itu keliling, kelilingnya adalah 2X ditambah 2Y sama dengan P. Sini P. Ya kan? Kelilingnya ini 2X tambah 2Y sama dengan P, luasnya X kali Y. Kemudian kita lihat, kita cari gradien dari F dan gradien dari Y. Gradien F itu yang mana? F-nya kan cari luasnya kan? Berarti ini turunkan lagi YI ditambah XJ. Kemudian gradien dari G turunkan persamaan 7, kita dapatkan 2I ditambah 2J. Nah ini disamakan. Ini gradien F sama dengan lambda dikalikan gradien G. Nanti berarti lambdanya sama dengan Y per 2, ini lambdanya X per 2. Kalau diselesaikan berarti X sama dengan Y. Maka kita akan dapatkan X-nya sama dengan nilainya P per 4, karena ini kan X sama dengan Y. Berarti ini kan 4X sama dengan P. Berarti X-nya sama dengan P per 4 atau Y-nya sama dengan P per 4. Jadi itu dimensinya. Kalau ukurannya ini, maka luasnya dia akan maksimum. Ini tadi kendalanya. Kemudian bagaimana kalau fungsinya 3 variabel? Ya, kalau 3 variabel sama seperti ini. Kita turunkan F-nya, kemudian lambda ini pengali Lagrange-nya, gradien dari F. Kita lihat di contoh 3, tentukan titik pada lingkaran ini, lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 36, yang terdekat dan terjauh dari titik ini, 1,2,2. Carilah titik yang ada pada lingkaran yang terdekat atau terjauh dengan ini. Nah, ini kita lihat untuk mencari jarak titik ini terhadap lingkaran ini, berarti kita gunakan persamaannya ini. X dikurangi 1 kuadrat, Y kurang 2, ini kan 1,22, kemudian ditambah Z min 2 kuadrat. Nah ini nilai F-nya yang akan kita cari nilai maksimum atau minimumnya, ini jaraknya.
constraint-nya, kendalanya adalah lingkaran ini. Persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 36. Kemudian carilah gradien F sama dengan lambda gradien G. Ini diturunkan. Sebelah kiri berarti kalau diturunkan 2, ini 2 kali X min 1I ditambah, ini turunannya, 2 kali Y min 2J ditambah 2 kali Z min 2K. Kemudian lambda dikalikan dari G-nya ini gradiennya adalah 2XI ditambah 2YJ ditambah 2ZK. Nah ini selesaikan satu-satu kayak tadi nih. Kita lihat ada 3 di sini. Berarti lambdanya ini, persamaan lambdanya ada 3. Pertama di sini kita gunakan yang X dan Y. Yang X dan Y berarti X min 1 dibagi X sama dengan Y min 2 dibagi Y. Nah, dari sini nanti kalau diselesaikan akan diperoleh Y sama dengan 2X kali silang, kemudian disederhanakan diperoleh Y sama dengan 2X. Berikutnya gunakan persamaan 1 dan persamaan 3. Berarti nanti ini X min 1 per X sama dengan Z min 2 per Z. Nah ini kalau diselesaikan akan diperoleh ini Z sama dengan 2X. Berikutnya kita substitusikan ini Y sama dengan 2X dan Z sama dengan 2X ini ke persamaan jaraknya tadi. Kepersamaan kepersamaan ini lingkarannya. Sehingga akan diperoleh nilainya adalah 9X kuadrat sama dengan 36. Jadi ini Y-nya 2X, Z-nya 2X. Kita masukkan ke sini. Berarti 2X kuadrat, 4X kuadrat. Kemudian 2Z dikuadratin, ini Z-nya 2X juga. Dikuadratin jadi 9X kuadrat sama dengan 36. Nah dari sini kita dapatkan nilai X-nya adalah plus minus 2. Nah, kemudian masukkan nilai X plus minus 2 itu untuk mencari nilai Y dan nilai Z. Sehingga akan diperoleh 2 buah titik ini. Nah, 2,44 dan min 2, min 4, min 4. Kalau ini kita masukkan ke persamaan jarak, yang persamaan jaraknya itu yang ini persamaan jaraknya. Titiknya tadi 244 masukkan ke persamaan ini, kita akan dapatkan 244 kita dapatkan nilainya 9, kemudian min 2, min 4 kita peroleh nilai 81. Berarti jarak terdekatnya adalah ini. Jarak terdekatnya dengan titik 122 adalah titik 2,44 dan ini titik min 2, min 4,nya adalah jarak terjauhnya. Kemudian kita lihat di contoh 4. Nah, ini gunakan metode pengali Lagrange untuk mencari ukuran dari box yang bentuknya persegi panjang ya. Dengan atasnya ini terbuka yang volumenya adalah 32 ini feet. Ini. Kemudian berapa jumlah bahan minimum. Nah, jadi tentukan dimensi dari persegi panjang yang itu namanya apa sih kalau kotak itu kan kubus ya. Kalau itu apa lupa saya. Rektangular ini ya. Yang volumenya ini. Nah, berarti kita lihat di sini karena tutupnya itu balok ya. Balok itu tutupnya terbuka, maka luas permukaannya adalah ini. Ya kan? Bagian salah satunya tidak ada. Itu kan ada 5 ya berarti. XY ditambah 2XZ ditambah 2YZ. Kemudian kendalanya adalah ini. Yang volumenya maksimum. Nah, berarti
Ini adalah F-nya. Kita mencari luas permukaannya, kendalanya ini. Cari turunannya, cari gradiennya, sorry. Berarti ini kalau diturunkan, ini diturunkan nanti diperoleh ini. Di operasi del ke ini, diperoleh nilainya ini. Kemudian untuk yang kendalanya X, Y, Z, kalau dicari gradiennya nilainya ini. Kemudian kita tuliskan seperti ini, pengali Lagrange dikalikan lambda. Nah, kita peroleh 3 persamaan sekarang. 3 persamaan ini selesaikan. Ini yang pertama kita tulis ini 1 per Z, 2 per Y. Oh, ini dibagi YZ ya, dibagi YZ. Yang suku ini berarti 1 per Z ditambah 2 per Y sama dengan lambda. Ini dibagi XZ, berarti 1 per Z ditambah 2 per X sama dengan lambda. Ini dibagi XY, 2 per Y ditambah 2 per X sama dengan lambda. 2 persamaan yang pertama, ini kalau diselesaikan, ini 2 persamaan yang pertama, kalau diselesaikan akan diperoleh nilainya Y sama dengan X. Kemudian dari persamaan pertama dan ketiga, kalau diselesaikan akan diperoleh nilai Z sama dengan setengah X. Nah ini 2 ini substitusikan pada constraint-nya. Tadi X kali Y kali Z sama dengan 32. Masukkan ke sini. YZ-nya diganti. Maka akan diperoleh nilai X-nya ini. Nilai X-nya adalah ini. Jadi ukuran balok itu X-nya 4, Y-nya 4, Z-nya 2. Jadi dia nanti akan memiliki volume maksimum 32. Sampai sini ada pertanyaan untuk pengali Lagrange? Gampang kan ini kan? Gampang. Ada yang ditanyakan? Silakan. Setiap prodi itu bisa Gimana? Bisa dipahami enggak? Ini setelah materi ini nanti saya lanjutkan minggu depan ke ini integral double integral itu ya. Untuk yang hari ini itu aja tadi materinya singkat dari saya mengenai metode pengali Lagrange. Tugasnya silakan dikerjakan di Epsilon. Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada, ini saya tutup untuk Zoom hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Nggak ada lagi.